Selamat sore Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa dengan penuh keyakinan bahwasanya kita senantiasa bersukacita, kita memiliki kekuatan kesehatan karena Tuhan yang telah memberikan semuanya ini kepada kita semuanya. Mari kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di mana kami akan mendengarkan sabda firman. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh kiranya akan membuat kehidupan kami untuk senantiasa kami memiliki semangat yang baru, memiliki hati yang menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa pada sore hari ini, Rabu 10 Juni 2020, berjudul Taat Pasti Selamat. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Perikop berjudul Gua Singa. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat, tetapi saya akan menyimpulkan dari kisah ini, di mana Daniel merupakan salah satu dari ketiga orang yang dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Dan Raja Darius juga menempatkan Daniel menjadi wakil raja atas seluruh kerajaan. Saudara, ketika Daniel diangkat menjadi wakil raja atas seluruh kerajaan, maka petinggi-petinggi kerajaan dan wakil-wakil raja yang diangkat bersamaan dengan Daniel, dia berusaha untuk menyingkirkan Daniel dengan membuat dakwaan, dengan membuat tuduhan. Tetapi saudara, di dalam kisah itu orang-orang ini tidak menemukan bahwa Daniel bersalah. Kemudian petinggi-petinggi ini tidak berhenti berupaya untuk menyingkirkan Daniel, sehingga para petinggi ini kemudian menghadap raja supaya raja mengeluarkan perintah baru. Kemudian akhirnya raja menetapkan dan mengeluarkan perintah yang isinya barang siapa 30 hari ke depan tidak menyembah kepada raja, maka setiap orang yang tidak menyembah raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, akhirnya ketika surat itu sudah dikeluarkan, petinggi-petinggi raja ini mendatangi rumah Daniel dan akhirnya mendapati Daniel sedang berdoa, berlutut memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka ketika petinggi-petinggi ini mendapati Daniel sedang berdoa, maka dilaporkannya kepada Raja Darius. Akhirnya karena raja sudah memutuskan barang siapa yang tidak menyembah raja akan dimasukkan ke dalam gua singa, maka raja pun memerintahkan kepada Daniel untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saudara, ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-23, bagaimana Daniel selamat dari mulut singa. Kita membaca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel selamat dari gua singa karena Daniel taat. Ini kunci dari Daniel, sehingga melalui ketaatannya Daniel selamat dari mulut singa. Mengapa Daniel selamat dari mulut singa? Karena Daniel memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Daniel lebih memilih hormat, tunduk kepada Allah daripada harus menyembah kepada raja atau menyembah kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kebanyakan orang dalam menjalani hari-hari hidupnya lebih cenderung taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena kebanyakan orang tidak mau menanggung resiko. Biasanya orang itu akan menghindar dari risiko-risiko. Ketika aturan-aturan ditetapkan, takut kalau akan menanggung risiko. Saudara, inilah prinsip yang seringkali dipegang, prinsip yang seringkali dilakukan oleh manusia. Tidak mau menanggung resiko, mau mencari amannya saja. Yang penting aman, yang penting senang, aku masih tetap bisa bekerja, aku masih tetap bisa bersama-sama, aku masih tetap bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang sangat jelas dan dapat dipastikan jika taat kepada manusia, maka seringkali dengan cepat kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Berbeda kalau taat kepada Allah, kita harus menunggu waktu yang lama dengan proses yang lama, sehingga seringkali kita mengabaikan akan perintah-perintah Allah. Saudara, dengan demikian, mari saudara, kita akan bersama-sama belajar dari Daniel. Daniel lebih taat kepada Allah. Daniel lebih takut kepada hal yang dapat membunuh jiwa daripada takut kepada hal yang membunuh tubuh. Matius pasal 10 ayat 28 dijelaskan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, di dalam Matius pasal yang 10 ayat yang ke-28 mengajarkan kepada kita, mari kita untuk tetap taat kepada Allah. Apapun resikonya, mungkin kita akan berhadapan dengan tubuh, mungkin kita akan tidak diperhitungkan oleh manusia, mungkin tubuh kita akan binasa karena kita kelaparan, kita tidak memperoleh pekerjaan, mungkin kita akan dipecat, mungkin kita akan diberhentikan di PHK karena tidak mentaati aturan-aturan manusia. Seringkali kita sadar bahwasanya kadang aturan-aturan manusia itu sudah menyimpang dari perintah Tuhan, tetapi terkadang memaksa kita untuk terus kita mentaatinya karena kita takut segala sesuatu berhadapan dengan tubuh kita. Saudara, persis seperti apa yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Karena saudara, kita harus sadar saat ini, apapun resikonya yang akan kita hadapi, mungkin kita akan
kehilangan jabatan, mungkin kita akan kehilangan pangkat, mungkin kita akan kehilangan kedudukan, mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang berjasa kepada kita. Tapi itu bukan menjadi soal bagi saya dan saudara. Yang terpenting adalah kita taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, jika saudara merindukan bahwasanya saudara hamba Kristus, maka saudara harus mengambil komitmen, memutuskan untuk lebih taat kepada Kristus daripada taat kepada manusia, untuk lebih menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Apapun risikonya, tetapi saudara, ketika kita taat kepada Allah, Allah akan memperhitungkan segala sesuatunya. Terbukti saat di mana Daniel lebih taat kepada Allah daripada kepada ketetapan raja, akhirnya Raja Darius memerintahkan kepada seluruh masyarakatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Demikian juga kepada kita semuanya. Mari kita akan menjadi teladan bagi semua orang. Kita mau menyembah Allah, maka semua orang yang ada di sekitar kita pun akan menyembah kepada Allah. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini kami bersyukur Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami mau belajar dari ketaatan Daniel. Apapun resikonya, kami mau taat kepada Allah daripada kami taat kepada manusia. Karena Allah akan memperhitungkan segala sesuatunya Bapa. Seperti Daniel, Tuhan sudah mengangkat Daniel menjadi penguasa, menjadi orang kedua dari Raja Darius. Demikian juga kepada kami Bapa. Berkati Bapa untuk seluruh sidang jemaat pada saat sore hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, sebab mereka adalah hamba-hamba Kristus. Oleh karena itu mereka jemaat-Mu juga akan menjadi hamba-hamba Kristus yang taat kepada Kristus, bukan kepada manusia. Berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya Bapa. Demikian juga untuk anak-anak yang ada di luar kota, Tuhan akan berkati di dalam mereka sedang memperjuangkan untuk masa depannya. Tuhan senantiasa akan memberkati di dalam pekerjaannya. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang sekolah, yang saat ini masih dalam situasi pandemi corona, mereka harus belajar di rumah. Tuhan akan memberikan kecerdasan, hikmat, kepandaian. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang lanjut usia. Mari Bapak, Tuhan akan berikan kekuatan, berikan penghiburan, iman yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit, yang saat ini masih dalam pemulihan. Tuhan akan sembuhkan secara sempurna. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa ini sedang menjalankan new normal. Kami percaya Bapak, seluruh rakyat Indonesia akan taat, akan tunduk kepada aturan yang berlaku yang dicanangkan oleh pemerintah dengan new normal ini. Sehingga melalui new normal ini Bapak, angka kenaikan COVID corona tidak melonjak tinggi, tetapi akan menurun. Terima kasih Bapak, berkati untuk gereja-Mu, di mana minggu besok gereja-Mu akan kembali beribadah bersama Bapak, bersama dengan sidang jemaat di tempat ini, di gereja ini. Biarlah mereka akan Tuhan siapkan hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar, menyala-nyala, hati yang rindu akan Tuhan, untuk hati yang melayani Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya minggu besok, di dalam kita bersama-sama mengawali ibadah raya di dalam situasi dan kondisi new normal. Kita mohon kiranya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bersama-sama
bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.